Kok? Sayang boleh. Ah, ntar ada yang nonton marah loh ya. Sayang bener nunggu di bawah. Oke, selamat datang Maria Elizabeth. Ayo, siapa? Maria Maria Elizabeth Devung Ngo. Liahuan. Wih, susah ya nama Maria Elizabeth Defungo Liahuan ya. Nah, itulah namanya. AKA Lisa, udah Lisa aja. Nama bekenya, nama panggungnya Nama adalah panggungnya Lisa Devung. Lisa Devung. Woi, selamat datang. Ini nanti ada efek i. Enggak dikasih enggak. Jadi saya memberikan efek i sendiri. Oke, ini dia Lisa Devung. Thank you udah mau datang. Wow, ini it's an honor loh ya. Saya manusia pertama yang hadir ke sini ya. Disebutin ya. Oke, dia Spoiler. manusia pertama. Ya, thank you banget ya. Pasti ada videoku Yes. sebelumnya sudah sih memberikan. Oh, Ini iya. podcastnya akhirnya ada juga dan Finally. sudah lihat ada minuman di sini. Tenang, ini udah waktunya berbuka. Ini sudah udah jam 6 lewat. Kita syuting pas lagi buka puasa Pas ya. lagi buka puasa. Jadi aman. Tapi kalau kalian nontonnya pas puasa ya tahan-tahan diri aja. Iya, cuma minuman doang, aman. Aman ya, aman. Oke, Lisa. Yes. Lisa. Aku manggilnya apa kok Alex kali ya? Boleh, apa aja Kok. boleh. Kok. Kok. Sayang boleh. Ntar ada yang nonton marah loh ya. Sayang bener nunggu di bawah. Sayang sebagai saudara Yes, ya. sebagai Koko. Karena kita saudara seiman. Yes, satu Oke. nusa, satu bangsa. Lisa, Yes, Lisa. Kak Alex. Sibukan apa nih sekarang nih? Sekarang lagi sibuk apa ya? Nih lagi Lagi masa corona loh Lagi ya. masa COVID-19. Ini Oke. sebenarnya lagi sibuk mencari kesibukan. Jadi lagi sibuk apa ya? Pokoknya apa aja disibukin. Iya, Karena dan- lagi WFH kebetulan. Oh, nah ini menarik nih. Karena saya mau tahu sebenarnya sih ya dari beberapa teman, WFH Yes. itu lebih enak atau lebih enak ke kantor? WFH, ini pribadi, pertanyaan personal nih ya. Pribadi dong. WFH Pribadi ya. enaknya, kalau aku sih enak-enak aja ya WFH ya. Karena kalau kantorku personal nih, kita seminggu-seminggu. Oke. Jadi kita seminggu kerja, seminggu di rumah. Jadi nggak kerja terus, nggak di rumah terus. Jadi Dengan adanya WFH tiap hari dong. Iya sih jadinya. Jadi harusnya lebih nggak enak dong. Tapi enak sih, soalnya kalau kerja di rumah bisa pakai dasteran. Oh, Bisa dasteran sambil maskeran, sambil ngemil gitu ya. Iya, tiba-tiba bos, ayo video call. Tahu-tahu Zoom ya. Absen ceklik ya. Lagi dasteran. Oke, jadi work from home ya. Ini kira-kira udah berapa lama tuh? Work from home kita udah mau jalan sebulan. Sebulan. Oh, baru aja ya berarti ya. Jadi waktu masih corona, Waktu masih awal kerja. corona, awal Maret kita masih kerja Masih full kerja. time. Oke. Akhirnya sampai kita WFH. Nah, ini pertanyaan sebenarnya agak sedikit apa ya? Bisa menyinggung perasaan hati wanita kayaknya ya. Aduh, aku nggak baperan kok. Oh, gitu ya. Oke. Selama work from home dan nggak bisa kemana-mana, Mm-mm. naik berapa kilo? Enggak, tapi jujur aku WFH turunan loh. Oh iya. WFH turunan karena di rumah jadi nyapu, ngepel, gabut dikit nguras bak mandi. Oh. Ini meskipun kelihatannya gede tapi ini percayalah kemarin lebih gede. Oh gitu. Kemarin lebih gede. Malah turun aku kok. Oh iya, aku pernah lihat videomu sih. Yes. Aku tahu sih kenapa turun. Sebenarnya sih Karena- nyapunya biasa, Nyapu. ngepelnya biasa. Iya. Cuma make up dan dandannya itu yang Udah lihat videonya ya. ya gue lihat. Tutorial menyapu dan mengepel rumah. Ya nanti lihat di Instagramnya lah ya. Nanti saya taruh di Ada bawah. di sini ya. Di description nanti saya taruh. Promo lagi ya kan. Gitu, Ya nanti bisa lihat tuh kok. videonya ya. At Lisa Devong. Enggak dihapus kan? Enggak. Enggak dihapus kan videonya? Oh iya, nanti Tunggu biar di repost dagelan soalnya. Oh berharap ya. Dagelan Aduh. tolong dengerin. Ini Ya. gara-gara di rumah aja jadi ngide banget kok. Oh iya jelas. Ngapa-ngapain sampai bikin tutorial makeup untuk nyapu apa ngepel coba. Ya saya lihat sih. Iya, itu saking ngapain lagi coba dia. Pengen berkata kasar cuma nggak boleh. Pengen menghujat tapi gimana? Iya saya temen sendiri. saya netizen yang budiman kok ya. Saya nggak akan menghujat ya. Iya, saya Oke, hanya nyinyir. jadi work from home. Berat badan ternyata nggak nambah karena Berat aktivitasnya lumayan padat juga di Karena rumah berarti ya. aktivitas Aku sibuk banget selama WFH. Ini gue kayak ya wawancarain artis Aku gitu. tuh sibuk banget. Jadi Tapi emang- kayak selama WFH tuh aku kayak banyak banget kegiatan aku gitu. Iya.
Bangun tidur aku ngapu, Saya minum aku dulu lah kalau gitu. ngepel, kemudian aku jualan kok sekarang. Oh, ya Jualan. ya benar-benar. Ini mulai sekalian promosi lah ya. Walaupun di sini nggak ada, nggak Meskipun apa-apa. nggak ada Tapi produknya. sudah saya pernah cobain dan saya pernah bawa. Buat kalian nanti boleh lah ya. Pokoknya lihat aja Instagramnya nanti. Iya. Lihat aja nanti. Langsung follow @lisa_devung apa sih? Ntar gue taruh di bio ya. Ntar gue taruh di Gitu. description, tenang aja. Oke, nah ini planning nih, planning. Lisa ini kan 2011 itu ikutan ajang jadi finalis Putra Putri Manado ya. Untuk kayak, kok tahu sih Iya, 2011? 2011. 2011 Terus benar. 2015 Duta Anti Narkoba. Yes. 2016 finalis atau kebalik ya? 2015. Oh salah, Manuntung dulu. Yes. Manuntung baru finalis Duta Anti Anti Narkoba. Narkoba ya 2016 dan Pak, ini saya pernah masukin ke CV ke sini apa gimana? Kok tahu ya? ada timku yang nyari Ada, datanya dulu. Ada itu timnya. Hai guys. Iya. Krik. Ya. Ya jadi 2011, 2015, 2016 dan menjabat sampai 2018 sebagai humas ya. Yes, sebagai Di humas Forum Duta Wisata Balikpapan. Duta Wisata ya. Saya belum pernah dipakai jadi MC-nya sih di situ. Iya, kan ada saya. Oh iya. Kan ada saya di situ. Ya Anda kapan ampun. selesai menjabat di sana? Udah ya, udah selesai ya? Nggak bisa, itu taken kontrak selamanya udah. Bisa lamanya. Waduh, saya nggak bisa masuk dong Waduh, berarti gini ya. karena sudah terlalu banyak ya. Ini Anda sudah terlalu banyak, Pak. Oke, Jangan oke, diambil oke. lagi. Oke, jadi saya tahu itu Yes. semua. Jadi cuma pengen tahu aja sih. Emang dapat apa aja sih? Kalau Makanya nih. ikutan kayak gitu? Wow, kalau ikutan kayak gitu tuh dapat apa? Banyak banget. Hmm, Nggak usah bicara nggak usah bicara duit deh. oke. Relasi. Oke. Aku pertama kali dapat kerja sebagai hotelier dulu ya 2015. Dapatnya tuh gara-gara Duta Wisata. Oke. Dapat relasi. Terus itu dapat kerjaan di tempat sekarang, dari situ juga dapat relasi. Dan relasi tuh more than jadi sekedar sekedar Dapat job uang MC itu lebih juga akhirnya. gitu. Apalagi kan sekarang MC ya. Meskipun sekarang kita lagi ya you know Akhirnya lah ya. ketemu Mik. Wuih. Akhirnya saya ketemu Mik. Saya berasa kerja hari ini ya. Berasa ya? Berasa kerja. kangen aja gitu ngobrol di Mik. Iya, kita nggak tahu juga sih ya kan. Tapi hal yang didapat ya banyak banget sih kok. Apalagi Karena tuh? dapat relasi, terus juga dapat pengalaman baru, dan itu kan kayak nggak bisa kita dapat kalau nggak ngikutan gitu. Gitu ya. Ya. Saya nggak ikutan. Bapak mah udah ini. Saya nggak Nggak perlu ikutan. ikutan, udah sangat terkenal ya MC Alex Chandra. Sebenarnya sih bukan nggak pernah ikutan. Karena umur udah nggak cukup mau ikut. Pengen sebenarnya sih. ikut, tapi mohon maaf maksimalnya under 30. Umurnya itu udah nggak masuk ya kan. Jadi nggak pernah bisa ikut data ya nggak apa-apa lah ya kan. Sekedar iri aja. Nggak boleh iri ya. Nggak boleh Saya iri. bahagia kok. Apalagi kalau dikasih jobnya ya. Tetep ya. Oke, kan sekarang juga jualan ya. Yes. Nah ini saya menariknya nih ya. Saya lihat teman-teman saya juga banyak yang dirumahkan. Bener. Ada juga yang di PHK. Bener, banyak. Nah ini kalau menurut Lisa nih ya, kalau saya pribadi sih bilang harusnya sih nggak mengeluh, tapi kreatif. Nah yang saya lihat sih kayak Lisa, ada beberapa teman-teman kita juga akhirnya ada yang bikin peye, ada yang bikin jamu, ada yang bikin nasi jual. kuning Manado, ada yang bikin ikan pampis. Nah itu yang saya sebutin dua tadi. Itu aku ya. Iya kan, jadi Yes. akhirnya kreatif semua keluar gitu ya. Menurut Lisa gimana tuh? Benar sih, maksudnya keadaan kita kan kalau mau dikatakan jujur nih kok ya lagi nggak baik lah ibaratnya. Kita biasa tiap minggu nge-MC, kita biasa tiap minggu dapat job, dapat SMS 3355 ya kan? Setiap minggu, sekarang nggak ada. Benar, apalagi pekerja seni dan memang banyak banget teman-teman yang cerita. Maksudnya ya gimana, kita mau dapat duit gimana. Jadi finally ya kita tuh sampai di titik ini gimana sih supaya kita nih do something di keadaan yang sulit gini loh. Akhirnya kemarin juga terinspirasi dari teman-teman yang sebelumnya nggak jualan makanan terus tiba-tiba jualan makanan. Jadi kayak wow, teman-teman, apalagi kan basically kita kan pekerja seni ya Kak ya. Kita punya banyak relasi. Betul. Kita punya banyak teman-teman vendor. Maksudnya kita Komunitas juga banyak. komunitas juga banyak. Jadi ya puji Tuhan sih kita bersyukur. Jadi begitu kita jualan tuh ada aja yang beli terus saling support gitu. Ah itu yang saya suka itu ya. Jadi
apa ya, kalau saya lihat cuma ngeluh-ngeluh nggak ada action, apalagi cuma ngarepin ini, jujur ya dari Yes. saya nih, saya pribadi, kalau cuma ngarepin pemerintah ya kita nggak gerak-gerak Iya. gitu. Saya sih salut dengan pejuang-pejuang juga yang di jalanan ya, saya yakin pendapatan mereka pasti menurun. Benar. Nggak sebanyak yang sekarang ya, yang online-online itu ya, nggak mungkin seperti sedia kala. Ya semenjak corona pasti turun, tapi mereka tetap berjuang. Itu yang saya suka gitu. Dan saya lihat juga teman-teman saya yang di perhotelan ya, Yes. lebih 13 hotel kalau nggak salah itu Wow, itu kalau hotel benar-benar itu lagi benar-benar tutup drop temporary banget. ya kan. Dan ada beberapa teman-teman saya juga dirumahkan, yang namanya dirumahkan ya pemasukan dari mana ya kan. Iya, benar. Tapi ya bersyukurnya saya lihat kreatif-kreatif semua, dan itu saya salut dan saya suka. Termasuk adanya ini juga ini kreatif. Yes. Jadi adanya ini terinspirasi dari apa kok? COVID-19. Thanks to COVID-19. Iya, itu ada manfaatnya lah ya. Akhirnya saya bisa beli ini semua, kita bisa bikin dan saya bisa ketemu Lisa ya. Benar. Kita udah berapa bulan nggak ketemu. Biasanya Benar. MC ini komunitas MC sebulan sekali pasti Sebulan ketemuan. sekali arisan. Ya ada arisan ya, walaupun nggak seberapa arisannya, tapi Penting silaturahminya. ngumpul, gitu. Dan akhirnya karena corona ini kita sudah 2 bulanan ya, hampir 3 bulan malah sebenarnya. Maret mau 3 OTW 3 bulan. Iya, mau berarti 3 ya. bulan kita nggak ada ngumpul ya, MC cuma via lihat statusnya yang pada gabut semua. Iya, Bikin seperti video-video kita. ya, Seperti ya kita. kayak nyapu, make upnya tuh lebih lama. Nyapu cuma 5 menit, make upnya 2 jam. Sekalian bikin konten. Loh, tapi gara-gara kegabutan ini jadi konten creator. Bahas lagi ya Jadi konten bikin creator konten, ya. bener. Tapi Ko Alex, maksudnya hikmahnya di balik keadaan ini memang kalau diceritain, maksudnya kalau yang kita alamin pasti berat. Siapapun yang ngalamin Pasti. berat. Pasti. Kita ketawa-ketawa, hai berat. Tapi kalau diceritain mah berat sebenarnya. Sebenarnya kita sebelumnya nangis dulu tadi ya. Berat sebenarnya. Jangan nangis dulu nanti luntur make Saya keluar upnya. rumah udah kayak mau perang ke sini tadi ya. Udah pakai semuanya semprot sini. Dan Gitu. jalanan ditutup lagi ya kan. Tapi hikmahnya entah kenapa karena kita jadi ngelakuin hal-hal yang dulu tuh kita tiap hari tuh hektik banget nih, hidup kita tuh sibuk banget, pengen bikin gini nggak ada waktu. Betul. Sekarang udah dikasih waktu nih, tinggal kita mau do something apa di waktu Betul. ini. Kalau saya tanya aja ya, dari sejak kerja sampai sebelum virus pernah nggak bikin nasi kuning? Nggak pernah kepikiran jualan ikan, masuk pasar bikin nasi kuning itu nggak pernah kepikiran. Tapi karena kita beradaptasi dengan keadaan. Nah itulah, ini menarik yang saya suka dari teman-teman saya juga ya, dari Lisa juga saya lihat di Instagramnya pegang-pegang ikannya masih segar, masih ada darahnya. Wow, Ini sebutin semua ya, saya stalking, puas. Saya stalking gitu ya. Siap. Nah maksudnya kan ini di luar kebiasaan kita pada umumnya. Ya saya pun juga sama ya gitu ya, Benar. kita pun semua pasti sama lah ya. Nggak pernah masak di rumah, nggak pernah. Benar. Walaupun saya laki-laki ya, tapi Iya. saya juga masak kok. Indomie dikreasikan macam-macam, cuma saya Setiap nggak hari jual. ganti-ganti ya, ada rasa kari ayam, besoknya soto, besoknya rendang. Nah, ini dampaknya kan luar biasa sekali ya. Ya Lisa sekarang masih oke lah, masih kerja gitu ya. Masih kerja, masih ada pemasukan. Cuma saya yakin sih, Yes. walaupun ada pemasukan, tapi karena berdiam di rumah saja, pengeluaran pasti lebih banyak. Saya yakin. Saya ngerasain karena saya punya adik Yes. yang biasanya saya ketemunya cuma Sabtu Minggu gitu ya. Ini sekarang hampir tiap hari saya beliin jajan gitu kan. Berasa loh. Mana udah di rumah nge-scroll, ada makanan, ya Lisa Devung lagi jualan beli. Nah ini menarik nih. Banyak Yes. teman-teman saya ada pernah ini kejadian lucu ya. Kejadian lucu nih. Gak apa-apa dibongkar ya kan. Sekalian promoin mama saya. Oh siap gitu Ya mama saya kan banyak yang bilang, jago, seneng, enak lah saya kalau bikin empe-empe segala macam. Teman ada yang jualan empe-empe, saya beli dong ya kan. Saya juga mendukung, Yes. justru saya menghargai dan saya mensupport teman-teman yang seperti ini. Kreatif, nggak mengeluh. Gitu ya, kreatif. Saya beli gitu kan. Bawa pulang dong ya kan. Ditanya dong sama mama gua. Apaan tuh? Empe-empe, Mak. Loh, kan di kulkas ada empe-empe. Mau jawab apa ya? Bantu teman. Nggak apa-apa, mah. Makan. Tapi kamu gak bantu mama kemarin pas bikin tempe gimana dong? Iya. Saya nggak bantu. Jadi mamaku bikin stok di rumah ada empe-empe. Jadi kalau mau tapi jualan cemil. juga, Kak? Oh enggak. Oh tapi Enggak. bikin ya? Bikin aja buat cemilan karena Kenapa gak dijual aja? yang ngantar-ngantarnya siapa kan saya. Kurir. Kebetulan gua kan kerjanya kantor. Nggak work from home. Oh iya sih bener ya. Kerjanya di kantor jadi waktunya masih agak susah ya kalau kita harus ngantar makanan keluar atau Bener, Gojek segala macam masih agak susah, jadi belum dulu lah ya.
biar teman-teman saya ini dulu yang jualan, saya nikmatin dulu, saya rasain dulu. Asal jangan bikin nasi kuning ya simak di rumah ya, sama pampis. Itu wilayah saya Enggak Pak. ya, tenang aja kok, pampis kan khas Manado, sudah lah ya, saya Toraja lain lagi, nanti yang Batak lain lagi. Oke, siap. Tapi kayaknya enggak ada ya macam-macam ya. Mungkin deh. Mungkin ya macam-macam ya, ada yang bikin peye, saya juga baru tahu teman saya bisa bikin peye, Tapi dia emang dari dulu bisa kalau bikin seperti jamu. kita itu. Oh iya Kak? Jamu tuh apalagi maksudnya yang pinter kreatifnya nih ya, kayak jamu kan orang tuh dulu nggak gitu minum jamu. Betul. Sekarang harga jahe naik, temulawak naik, ada yang jual jamu, itu kan jadi solusi buat Dan kita. harganya juga masih Harganya relatif ya sangat standar terjangkau. banget, standar banget. Sangat terjangkau dan begitu serah terima pun unik sih saya ngelihatnya, bukan keringatnya dia ngantar-ngantar ya. Tapi saya lihat jari-jarinya penuh kuning-kuning. Oh, jadi kuningnya biasa megang mic tiap minggu sekarang jadi kuning-kuning ya. kuning-kuning ya. Mudah nggak ditonton ya. Enggak, dia nanti di Nanti sini kok ya. nonton. Nanti saya ajak ke sini kok dia. Biar kita berteman jadinya ya. Iya. Nanti saya ajak ke sini dia. Tunggu aja videonya. Tolong ya didengar, datang dong kalau diundang. Sampai segitunya ya. Oke, nah ini work from home, pemasukan pasti nggak meningkat ya pemasukan dia, dan Pemasukan berkurang. Lisa ini kan sudah pernah ikutan Manuntung ya, apa sih namanya itu, pariwisata Duta ya? wisata. Duta Wisata Manuntung. Balikpapan. Duta Wisata Manuntung, ikut duta anti narkoba, kan pasti banyak pelajaran-pelajaran tuh. Nah kira-kira di masa sekarang nih, di masa COVID sekarang nih, saya nggak tahu ya itu pemilihan masih ada apa enggak ya di masa-masa COVID ini sekarang. Saya juga nggak tahu tanggal pemilihannya segala macam, saya belum mengikutin. Yes. Kecuali saya dipilih nanti. Jadi ngikutin saya aja ya. Saya lihat dari kamu aja, aku lihat nggak ada ya. Nah itu kan kira-kira apa sih yang bisa dikerjakan mereka saat ini gitu loh, duta-duta ini kan setahun sekali ya itu ya. Yes, Setahun sekali dan finalis rata-rata berapa? Totalnya. Rata-rata finalis kayak duta wisata Manuntung tuh berapa finalisnya? 24. Kalau duta anti narkoba? Duta anti narkoba juga rasanya 24 deh. Nah, kebayang nggak 1 tahun itu ada 24 finalis gitu ya. Finalisnya tetap pasti aktif dong. Walaupun dia finalis ya nggak menang ya. Kalau nggak menang tapi kan dia pasti aktif. Harusnya aktif. Seharusnya ya. Berarti ada yang nggak aktif ya. Mudahan denger ini. Ya kan nggak apa-apa dong, kan sudah mengalami. Realita. Ini finalis tapi aktif. Yes. Ya sampai 2018 kemarin ya. Ya. Terakhir ya itu ya. 2018 jadi ya sampai jadi Humasnya duta wisata itu kan. Forumnya Forumnya yang jadi terakhir ya. Ada duta wisatanya, ada forumnya. Forum ini di luarnya. Jadi semua yang sudah jadi duta wisata itu bergabung di forum. Oh, gitu. berarti udah banyak dong nih. Forum itu adalah perkumpulan duta-duta wisata dari semua tahun, dari tahun ke tahun gitu. Wow, setahu saya sih duta wisata ini udah lama deh ya. Udah lama. Dari zaman saya masih SMA. Saya tuh Bapak SMA tahun berapa, Pak? saya mau ikut tapi belum pede. Waktu itu kalau nggak salah tuh teman saya yang ikut sih. Akhirnya saya cuma ikut lomba-lomba biasa. Wis, baru Lomba-lomba ketahuan. biasa. Nanti ternyata lebih anu lagi. Nggak salah, itu nanti kalau ada bikin podcast undang saya baru saya Oh bongkar. siap. Saya yang bikin podcast nanti. Oh, oke. Saya nggak tahu nih saya yang pertama di Balikpapan atau sudah ada yang lain saya juga nggak tahu ya. Tapi Nggak kalau tahu, tapi kalau aku podcast baru yang ini. suara Yes. ada beberapa teman buat podcast suara ya. Tapi kalau yang pakai video ke YouTube saya belum tahu sih. Kayaknya sih kayak menurut saya ya, saya nggak tahu nih. Nanti bisa dikoreksi di kolom komen. Komentar ya guys. Komen. Kayaknya sih baru saya yang pertama ini. Wow, dan saya Kayaknya tamu ya. pertama ya. Yang pertama. Wow. Nanti kita foto, kita bikinin bingkai ya di sini ya. Saya bingkai Jadi di sini. setiap ada podcast ada wajah saya yang pertama Ini ya. yang pertama nih. Dengan kondisi seperti Iya. ini. Pokoknya COVID-19 ini luar biasa ya. Ini, tapi ini bakal jadi momen buat kita loh Kak. Oh jelas. Jelas. Pasti. Suatu saat nanti pasti akan teringat-ingat ini. Amin, amin, amin. Oke, nah apa tadi saya mau bilang tadi tuh ya. Sebenarnya ada yang terbaru sih. Saya jadi lupa kan. Finalis. Enggak, kita enggak arah ke sana. Oke, yang dilakukan si para duta ini atau apa tadi mau nanyanya? Gini. Oke, yang dilakukan duta-duta tadi nih kan. Tadi bilang ada yang aktif, ada yang enggak aktif juga finalis ya. Kecuali yang terpilih pasti aktif. Setahun lagi masa jabatan. Yes. Ini sebenarnya saya juga mau tanya sih. Jangka waktu 1 tahun itu kira-kira emang cukup banget ya? 1 tahun itu kan emang karena udah pasti dilakukan setiap setahun sekali ya. Mm-mm. Pemilihan kan rata-rata memang setahun Tahun sekali. sekali. Tapi sebenarnya kalau dirasa cukup atau enggak,
kalau menurutku mungkin kurang kali ya waktunya, secara waktu ya, tapi Heeh. ya namanya regenerasi kan, legacy dari satu generasi ke generasi lain harus tetap berjalan. Makanya itulah gimana caranya misalnya di tahunku nih Mhm, 2015 gimana mhm, caranya program yang kita buat selama 1 tahun tuh turun terus ke bawah gitu. Jadi jangan jangan cuman sampai kita bikin do something nih, mhm. ke bawahnya nggak ngelanjutin, itu tinggal gimana caranya Nah aja. itu menariknya, saya sempat berpikir ya, duta wisata kan Mhm, setahun sekali ya, yes, duta anti narkoba. Saya sempat berpikir, loh kalau yang terpilih punya program ini, apakah bisa jalan kalau cuma setahun? Terus kedua, langsung tuh saya berpikir gini, mhm, oh atau enggak ini emang sudah dari visi dan misi dan mhm, programnya emang seluruh duta ini sama, mhm, tahun ke tahun sama. Jadinya biarpun regenerasi, mhm. tinggal lihat hasilnya aja. Pikirku sih gitu ya, aku nggak tahu ini karena kan aku nggak. Berarti kalau kayak gitu kan siapapun bisa dong Betul, jadinya. makanya aku nggak Nah, nggak terlalu mikirnya kalau cuma setahun. Cuma kalau kamu mhm, pemenangnya nih dan mhm, punya program 10 mhm. setahun harus diselesaikan. Saya sih nggak yakin 10 program Iya, itu akan iya. selesai dalam waktu setahun gitu kan. Kecuali emang forumnya Duta Anti Narkoba ini sudah punya Heeh, program 10. Ketika masuk generasinya Lisa, misalnya bisa terrealisasi heeh, 2. Begitu masuk di generasi berikutnya bisa masuk 4 misalnya mhm, dan akhirnya 10-10 bisa jalan misalnya akhirnya yang mhm, mhm. penerusnya tinggal ngelanjutin atau Lanjutin, mengembangkan. heeh. Bener nggak ya? Seperti itu Tapi, ya? gini, kalau setiap forum yang aku ikutin ya pasti memang dari awalnya sudah ada visi dan misi Mhm. tujuan diadakannya itu pasti. Pasti pasti. Tapi setiap yang terpilih di setiap tahunnya itu harus do something, yaitu yang dibilang program tadi itu, harus do Mhm. something. Nah, gimana caranya turun terus ke bawah gitu. Makanya setelah dari jadi duta, misalnya let's say duta apa aja lah ya, Mhm. setelah itu ada forumnya. Nah di forum nih Mhm. kita me-maintains gitu loh, Oh, yang ke paham bawah ke paham. bawah ini gitu. Saya paham, nggak tahu yang lainnya. Iya. Kalau nggak paham nggak Saya juga apa-apa, nggak tahu sih barusan ngomong apaan kalau nih. kalau nggak paham nonton ulang lagi. Iya kalau nggak paham di back 10 Back detik lagi, ya. ulang lagi. Jangan, habisin dulu, nonton ulang Nonton lagi. lagi. Lumayan. Jangan nambah viewers ya. Oke. Nah, Gitu. ini buat Lisa ya kan, Mhm, Lisa waktu ikut-ikut kayak gitu kan pasti belum tahu dong akan dapat relasi, yes. akan dapat, ilmu baru segala Yes. macam. Dan Lisa sudah ikut 2 kali ya yang di Balikpapan besar kan ini ya, Mhm. Duta Anti Narkoba, ada Duta Wisata Wisata Manuntung, Manuntung. ada duta apa lagi? Utu Eee, Keke Manado. apa? Utu Keke Manado. Itu bahasa Sembilan Manado Putra ya? Putri Manado. Itu sampai hari ini masih ada? Itu 2000, tapi sekarang udah nggak ada Itu sudah programnya nggak ada karena ya? udah di Manado langsung yang ngadain. Waktu itu Oke. sempat ada bikin domisili Balikpapan. Oh, oke. Nah itu, terus ada apa lagi sini ya, setahuku ada duta internet Ada ya? duta lingkungan, Duta lingkungan hidup, ada duta lalu lintas, duta lalu lintas ada ada, duta Humas Polda Kaltim. duta Wow Humas banyak. Polda Sebenarnya banyak ya? kita tuh Kebayang nggak nggak kalau kita tuh masing-masing nggak kekurangan duta sebenarnya di Kota Balikpapan iya, ini. kecuali Karena di banyak. duta Silon Seven ya ada di sana. Iya. Nah, banyaknya duta ini, banyak yang finalis ini kan, Mhm, apa ya saya bilang, kok ini kita konteksnya gini aja, heeh, kok banyak yang mau ikut gitu kan. mhm, Saya pertanyaan cuma satu, ketika mereka mau gitu itu kan mereka nggak akan tahu dong mereka mhm, akan dapat apa atau mhm, apa. mhm, Nah ini kita tanya ke Lisa langsung karena mhm, Lisa sudah sebagai apa ya, yang sudah terjun ya di situ mhm. ya. Kan pertama pasti nggak tahu nih akan dapat Yes, relasi. Pertama nggak akan tahu akan jadi apa. yes. Benar nggak? Mhm, Tujuannya nah pertama kali nih, heeh. Lisa pertama kali berarti waktu itu yang ada itu berarti yang Aku duta duta wisata. duta wisata ya waktu itu ya. Itu Aku ikut duta sebagai wisata itu 3 kali loh, Kak. oh 3 kali? 2015 aku baru baru dapat gelar sebagai duta wisata. Sebelumnya finalis-finalis. Sebelumnya finalis-finalis dan aku ikut terus Dan sampai akhirnya dapat gelar. itu sampai 3 kali Iya, itu lagi kan. ngapain coba, gua sampai 3 kali ngikutan tuh ngapain sih? Tujuannya itu loh, Ngotot tujuannya. banget nih anak Nah nih itu loh, ngapain sih? kenapa ngotot banget mau ke situ? Yes. Kenapa itu? Kalau aku pribadi ya, kalau aku Kan pribadi, belum tahu loh ini, belum tahu ya bakal dapat relasi apa tapi semua. kalau aku pribadi dari awal aku udah nyari relasi, Kak. Karena gini, aku cerita ya, Hmm, dari awal kan aku lulus SMA, posisinya waktu itu aku lulus SMA, oke, aku nggak langsung kuliah, oke, aku pengen nyari kerja. oke, Aku nyari kerja, aku nggak punya skill, aku nggak ngerti dunia kerja, oke, siapa nih yang kira-kira bisa masukin aku ke dunia kerja? oke. Itu makanya aku ikut duta wisata, karena aku memang nyari relasi awalnya. Kalau Hmm, dibilang nyari pengalaman, ingin memajukan kota Balikpapan apa segala macam itu sebenarnya kalau aku pribadi itu bukan tujuan, bukan gimana ya nyebutnya ya, tujuan, tapi untuk tujuan pribadi itu sebenarnya aku nyari relasi. jadi emang sekarang sudah tahu ya relasi ini. Karena aku tahu aku lulus SMA nggak langsung kuliah, jadi kayak gue mau jadi apa? Gue butuh orang-orang yang
berpengaruh gitu loh. Akhirnya bener kan dapat kerjaan di hotel waktu itu Di hotel. dari duta wisata. Oke, nah ini kan karena sudah tahu ya tujuannya. Tapi tauku sih emang anak-anak SMA ini Mm-mm. pada, karena dari zaman aku SMA Mm-mm. loh tuh. Sebenarnya aku nggak tahu ya dulu namanya apa, kalau nggak salah Manuntung sih, Putra Putri Putra Manuntung. Putri Tapi Manuntung. nggak tulisan Sekarang wisata. juga Manuntung kok Kak, DWMB Duta Wisata Cuma Manuntung kayaknya Balikpapan. ada tulisan wisatanya nggak ya? Kayaknya ada deh. Kalau dulu kayaknya Atau Duta duta apa, Aku Putra Putri lupa, aku Manuntung. nggak inget kalau yang angkatan Itu dulu-dulu. tahun, aduh kalau saya sebutin tahun jadi ketahuan dah Aduh, umurnya ya. Bapak kita beda angkatan ternyata ya. Padahal beda tipis aja loh kita Ah, ya. tipis. Iya, jadi tapi begini sih. Emang saya nggak tahu nih Heeh. kulturnya kota kita Balikpapan ini ya, dengan Mm-mm. masyarakat, saya lihat lomba model juga Mm-mm. ternyata masih banyak Mm-mm. digandrungin, fashion Mm-mm. show masih banyak digandrungin, Mm-mm. dan saya lihat anak-anak SMA tuh udah mulai kelas 2 kelas 3 sudah Heeh. mulai akhirnya terjun ke dunia Mm-mm. forum-forum Iya, ini iya. ya, duta wisata, duta-dutaan lah ya, pokoknya Mm-mm. duta-dutaan ini. Dan saya sih memang belum pernah terlibat langsung di Heeh. duta-dutaan ini ya, nonton aja terlibat langsungnya. Iya. Nonton yang Sesekali, yang mana pas ngarahin. lagi nonton. Ya waktu Lisa sih nggak nonton karena nggak tahu, Iya. karena belum ngikutin, Iya, iya, iya. cuma ngeliat Instagramnya aja. Sih. Nah, Off filter lagi. oke, nah itu oke lah duta ya. Jadi Mm-mm. menurut Lisa nih ya, menurut Lisa, eh, worth it nggak sih ngikutin forum-forum kayak gini? Worth it. Sangat. Aku mau bilang worth it, ukuran sangat sama enggak tuh tergantung personalnya ya. Tapi kalau mau dibilang worth it. Hmm, Kalau misalnya forum-forum maksudnya kan forum-forum seperti ini kan tujuannya positif ya Kak ya. Berarti oke. kalau misalnya banyak anak-anak yang ingin berkontribusi, berarti Hmm, kan maksudnya bagus dong, mereka ingin do something nih hmm, untuk Kota Balikpapan atau enggak pengen bergabung di forum. Maksudnya itu sesuatu hal yang bagus menurut aku. ya. Dan worth it-nya tuh ya worth it sih. Ya ini karena Karena banyak yang masih kita kota dapat. Balikpapan ya. Saya nggak tahu Yes. kalau ini di kota ibu kota ya. Nah, Kenapa? makanya keren, aku ngerasa Balikpapan tuh keren, Kak. Forumnya banyak banget, sampai ada yang namanya Earth Hour, ada yang Oh ya aku betul. juga kan sempat ikut 1000 guru Balikpapan. Nah, itu juga gara-gara dari teman-teman Mm, teman-teman. mm. Dan kita ketemu banyak orang-orang yang ngasih apa ya, positive vibes gitu buat kita. Entah Ya. itu kita akhirnya dapat job kerjaan ataupun kita ketemu orang-orang yang pemikirannya kritis, akhirnya kita oh gini loh, ternyata Hmm. kita tuh pemikiran orang tuh gini loh. Gitu ya, gitu lah pokoknya. Jadi sangat worth it ya. Worth it. Sangat worth it tuh. Worth it karena penting untuk kita bersosialisasi, dan bersosialisasinya tuh dengan siapa? Dengan orang-orang yang berpengaruh negatif kah atau positif kah untuk hidup kita? Nah ini saya cuma berpendapat gini nih. Saya bukannya nggak suka ya. Saya Yes. jujur nih kalau dari pribadi saya suka banget nih. Mm-mm. Ada duta-duta ini karena daripada melakukan hal-hal Iya, trek-trekan, daripada balapan trek-trekan, liar, balapan, pacaran bebas, Iya yang kan? nggak teratur segala macam, melakukan hal-hal positif ini saya lebih dukung kayak gini ya. dan Cuma tadi Lisa bilang kan worth it banget ya. Karena saya berpikir ini masih kota Balikpapan. Saya nggak tahu kalau ini terjadi jadi ibu kota misalnya. Misalnya ibu kota Balikpapan, contoh kita Jakarta. Ketika mereka terpilih, contoh ya ada stand up komedian, ada pelawak, pokoknya kayak gitu ya, artis segala macam, mereka terjun ke dunia itu, ujung-ujungnya kita lihat sendiri ya kan, banyak terjadi kasus. Ya kita nggak tahu ya, duta Ya. anti narkoba ternyata tertangkap kasus narkoba. Kan ini ya lucu ya. mau ketawa sedih, mau Iya, sedih iya. tapi mau ketawa, gimana ya pokoknya gitu. Nah ini kan karena saya lihat konteksnya masih kota Balikpapan loh, Lisa ya. Kalau kota besar saya jujur aja agak masih sedikit riskan karena pergaulannya kita Yes. nggak tahu ya di kota-kota besar. Ya, Balikpapan sih besar juga sebenarnya sih, cuma kalau saya lihat Balikpapan masih agak kondusif ya bahasanya, ya itulah. Gitu. Jadi kalau Lisa bilang worth it buat teman-teman di kota Balikpapan, saya sih juga masih setuju ya, worth it banget Worth sih. it dong. Ikut Apa? duta-dutaan nih ya. Aku pertama kali belajar public speaking itu di duta wisata. Duta waktu wisata itu. ya. Gratis loh diajarin public speaking, ada narasumbernya. Siapa yang mau ngasih coba? Sekarang kita kalau misalnya ngambil certified apa deh, sekarang bayar kan. Tapi di situ kita dididik, kita dikasih tahu ini loh cara public speaking yang benar ini. Itu contoh satu. Terus juga ada groomingnya, terus juga ada dikasih pengetahuan. Dan menurutku itu tinggal personalnya aja sih. Semua informasi yang kita dapat itu ya udah tinggal kita aja yang serap gitu loh. Nah itu Kalau kan, misalnya berguna untuk kehidupan kita ya why not gitu ya. not? Oke, jadi saya lihat Lisa juga sih banyak sekali. Tadi ada nyinggung 1000 guru ya, 1000 guru. itu program ya kalau hitungannya. 1000 guru Balikpapan tuh forum. Forum juga di ya, Balikpapan. forum ya. Saya lihat mereka ke pelosok, Yes. sekalian liburan tapi sekalian
ngajar Benar. sekalian. Nah aku akhir-akhir yang kemarin itu lagi jatuh cintanya sama yang itu. Kalau duta wisata kan kita bertemu sama pejabat, sama orang-orang penting. Nah berbeda banget sama si 1000 Guru Balikpapan ini karena ketemunya orang-orang di pelosok, bener-bener in the middle of nowhere. Wih, karena benar-benar nggak tahu ya, apalagi tempat baru dan belum pernah Bener. dikunjungin sama sekali. Kita Ngelihat orang-orang di sana, anak-anak di sana, ngunjungin lebih ke anak-anak sekolah-sekolah ya. yang ibaratnya sekolah-sekolah yang udah bobrok. Jadi kayak apa ya? Kita tuh ngelihat dari other side gitu. Maksudnya ngelihat kehidupan di sisi lain. Wow, di gitu. sini sekolah pada pakai Di sini gadget. sekolah, wih, Di sana main patok lele Yes. masih. Ada yang tahu ya patok lele ya? patok lele. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Patok lele apa? Tolong nih, Lisa nggak tahu patok lele. Nanti DM dia, kasih tahu patok lele Komen, itu apa. "Oi, patok lele." Kalau saya tahu patok lele, saya mainan saya tuh patok lele. yang mana, Kak? Nanti cari sendiri ya, atau enggak buka Google aja. Sorry, kita lagi nggak ngebahas patok lele. Coba buka Google tuh patok lele, nanti pas ngeliat, oh ini patok lele. Itu permainan saya, Ntar aku patok cari. lele, terus gobak Oh, sodor, itu masih dapet. kasti, Pasti masih dapet. bahasa kerennya softball, Iya, padahal pasti ya. kasti, ya kan, yang kayak gitu-gitu lah ya, patok lele ya, kan nggak dapat Yes. kan, aja ketahuan lah umurnya. Patok lele, tahun berapa keluar tuh, nah berarti saya umur segini nih. Catat deh. Nanti DM ya, kasih tahu patok lele itu apa. Biar tahu dong, duta loh, masa nggak tahu. Itu gak enaknya tuh. Dipikir kita tuh maha tahu, emang kita Google apa? Iya, Siri. ya jadi ikut duta wisata Manuntung, duta anti narkoba, ikut 1000 guru juga 1000 ya, guru banyak akhirnya. pengalaman baru. Terus sekarang akhirnya work from home, banyak pengalaman baru juga terjadi. Benar nggak? Benar banget. Benar banget ya. Nge-MC juga dapatnya gara-gara nge-MC itu juga awalnya gara-gara ini. Duta gini ya. Jadi buat Makanya aku teman-teman di bisa bilang Balikpapan, ini sangat worth it karena ini benar-benar ngerubah masa depanku. wow. Bayangin, ini imagine Enggak sih. aku nih anak yang tidak kuliah ya. Ibaratnya maksudnya aku masih kuliah tapi aku tuh bukan S1 atau aku bukan lagi sekolah S2, aku punya titel yang wow. Tapi puji Tuhan dipercayakan bisa nge-MC di acara-acara besar. Itu kan Wah. kalau bukan relasi, kalau bukan aku dapat ilmu dari selama ini aku ikutin nggak bakal. Ya betul juga sih. Betul Ya, juga aku bisa sih. bilang worth it. Jadi worth it banget ya. Nanti tagline-nya Karena aku judulnya mengalami. duta wisata, duta-dutaan, no worth it. Jangan dong. Clickbait-nya jangan amat. Enggak lah ya. Nah. Jadi ya benar sih, saya sih jujur ya, kalau selama masih lihat di kota Balikpapan saya sangat setuju sih ada duta-dutaan ini. Dan buat teman-teman sih, kalau saran saya sih mau mengembangkan bakat, terus mau jujur ya, saya dulu pertama kali itu pengen masuknya tuh public relation kuliah, walaupun orang tua nggak setuju. Kenapa? Kenapa gitu, Kak? Padahal saya itu orangnya pendiam, introvert iya kayaknya ya. Saya punya teman cuma I'm not 4, sure. punya teman 4, akhirnya 3, bahkan sempat ada yang ngatain homo lah segala macam karena cuma bertiga dan kita jomblo sampai SMA. Kasian banget ya. Ya intinya gitulah ya. Saya Yes. ini momen saya yang saya masih ingat betul sih. Saya tapi lupa namanya ya. Oh, Budia. Heeh. Halo Budia. Halo Budia. Ini kita mau ngomong baik-baik kan Budia. soal Budia. Budia tuh guru saya di SMA. Yes. Waktu itu ada apa sih kalau prom night. From night. Prom night saya MC-nya dan itu saya alumninya ya. Wow. Hai SMA 6. Hai SMA 6. SMA 6. Jadi saya prom night, saya MC-nya. Gimana Datang dong tuh? guru saya, kaget dong. Ini Alex. Alex Kebayang yang nggak dulu. Alex yang kayak cuma duduk di belakang kelas makan salome, minum es, nggak kemana-mana, bisa jadi MC Sekarang ngomong depan tampil panggung di gitu depan ya. Jadi panggung. ya walaupun saya nggak ikut duta ya, saya waktu itu terjunnya sih langsung ke Jakarta ya, ikut Wow. Aneka Yes di situ. Pasti nggak ada yang tahu. Aneka Yes, kalau Anda tahu kita Berarti seumuran. Aneka Yes, ada yang Aneka tahu nggak ya? Nanti gue kasih Zaman linknya. ngisi TTS ya Pak ya. Oh my god, nggak ada yang tahu. Saya kayak salah ngundang kali ini ya. Ini anak tahun berapa sih? Aku masih tahu kalau Aneka Yes. Oh tahu ya masih? Masih tahu. Berarti umur kita emang beda tipis, berarti benar. Iya kok. Ini kok seneng dah. Ya sudah lah, yang penting kita senang ya kan. Nggak tahu ini sudah berapa menit ya. Nggak tahu lama banget. Ini belum seberapa loh kita ngobrol, ya ampun. Ya ampun, ini jangan sampai lewat 2 jam ya. Nggak ditonton ini lewat 2 jam. Oke, nah Yes.
menurut Lisa aja sih ini, dengan adanya COVID-19 ini, hikmah tadi sudah, hikmah tuh putri Putri Indonesia ya, 2018. Iya. Wow, Hai Hikmah. Hai Padahal Hikmah. mau Kau bukan mau ngomong adalah itu loh. duta segala duta. Padahal bukan mau ngomong itu loh, maksudnya hikmah apa yang didapat gitu. Kenapa jadi ngomongin Hikmah? Hai Hikmah. Ya mudah-mudahan didengar juga ya. Jadi maksudnya dengan work from home terus adanya COVID-19, hikmah apa sih yang paling lu rasain banget Lisa? Yang paling banget, Yang paling aku rasain, paling benar-benar rasain ya. paling benar-benar aku rasain di luar semua keadaan yang sulit ini ya, di luar semua keadaan sulit ini, hikmah yang paling aku rasain adalah satu, aku punya banyak banget waktu untuk keluargaku. Itu satu ya. Oke. Dan itu benar-benar ya gimana ya, sesuatu yang selama ini bahkan ya ampun ternyata tuh seindah ini gitu loh, bisa ngobrol lama sama mama, bisa punya waktu sama keluarga, karena dulu sibuk banget, sumpah dulu sok sibuk banget. Heran ngapain pokoknya sok sibuk, itu satu. Terus yang kedua, kita dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan yang gak mudah. Ya dong ya kan. Jelas. Ibaratnya keadaan lagi susah, semua orang juga pasti ngerasain yang lagi susah. Pilihannya ya udah, kita mau down atau kita beradaptasi dan fighting, ya gak sih? Betul sekali. Jadinya finally benar-benar melatih kehidupan ya, akhirnya jadi kayak berpikir gimana caranya, mutar otak, mutar uang, gimana caranya untuk survive. Gitu ya, itu hikmah yang didapat ya. Dan aku jadi bisa ngelakuin banyak hal yang gak bisa aku lakuin selama aku sibuk. Oke, ntar ini ada satu menarik sebelum kita tutup ya. Udah mau ditutup. Sedih banget kayaknya ya. Sedih banget. Ini kalau nge-MC udah berapa ini? Ini udah mau. Ini saking lama banget gak ngomong depan mic, ini pengen ngoceh. Gak apa-apa deh, abis ini gue close, lu ngomong aja di situ, gue pergi. Enggak gini. Yes. Oke, akhirnya dengan adanya COVID-19 ini, work from home, lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak bisa berkreatif. Akhirnya yang dulu nggak pernah bikin nasi kuning, bikin nasi kuning sekarang ya. Bikin ikan pampis sekarang, bikin ikan pampis. Kalau nggak ada yang tahu pampis, nanti Google aja ya. Nanti atau enggak langsung DM aja order ya. Ngerti. Dan maksudnya jualan kayak gitu ya kayak maksudnya orang ngelihatnya ya enak banget sih jualan, lu laku gini segala macam. Lu nggak tahu aja gue ke pasar tuh keringetan tau nggak? Maksudnya struggling, maksudnya the struggle is real. Betul. The struggle is real. Gimana kita survive, maksudnya orang nggak tahu aja di balik semua yang kalian lihat di layar HP itu kita berjuang. Betul. Gitu. Jadi menariknya gini juga. Ini yang saya suka nih. Orang hanya bisa menilai langsung dari luar. Bener. Nah, contoh deh. Kan ada orang di belakang ngomong, mungkin dari videonya juga ada yang ngomong, dia kan enak, masih kerja enak segala macam. Hey, tadi aku udah bilang loh, kerja nggak ada tambahan loh. Yang tadi kita sudah pasti ada harus beli ini. Listrik air naik loh, masih bayar tiap bulan. Betul. Ada mulut-mulut di rumah yang nih, yang pasti banyak keluar lagi adalah pulsa, paket data. Internet. Tadinya di kantor ya kan, ini harus di luar. Di kantor ada wifi ya. Apalagi sudah dulu nggak pernah main TikTok, sekarang main TikTok. Saya pro main TikTok nih. Saya sampai ini nggak pernah main TikTok ya kan. Nah, pasti kita main TikTok. Enggak. Tolong ya, jangan saya diajak main TikTok ya. Nah, jadi banyak orang di luar sana akan berpikir lu enak kerja. Itu hal yang sering enak kerja. Aku dapat. Padahal dia nggak tahu. Gue pun ngirit gitu loh. Ini jujur ya, selama corona ini gue nggak pernah beli makan di luar nih. Bener. Tapi lebih sehat kan? Makan dari rumah, bawa bekal, gue kayak anak SD lagi. Tapi sehat kan? Sehat dan lebih nikmat. Masakan mama. Kecuali beli ini, jualan teman tuh tetap. Itu kan buat makan di rumah, nggak pernah makan di kantor gitu kan. Jadi setiap siang saya selalu ada bekal, makanya saya nggak pernah ordernya makanan siang-siang. Bekal mama saya nggak dimakan dong. Sih ke kantor. Gitu kan. Aku dari zaman dulu emang selalu bawa bekal. Nah ini saya malah di luar kebiasaannya nih, gue nih ya kan. Jadi yang tadi nggak selalu jajan di luar, tiba-tiba bawa bekal segala macam. Ini di luar kebiasaan loh, bawa kotakan warna pink lagi. Wow, perlu ditahu ya. So cute. Kayak baju saya sekarang. Ya nggak, intinya sih banyak orang menilai dari luar seperti itu. Tapi gue sih minta ya lu nggak bisa nilai semua orang sama rata. Jadi banyak juga kok perusahaan-perusahaan yang gede pun tumbang. Nggak gede banget ya, maksudnya perusahaan yang baru berdiri mungkin sudah 5 tahun ada yang tumbang juga gitu kan. Jadi nggak semuanya berpikir hanya orang UKM saja yang terdampak gitu ya. Bener gitu ya. Karyawan pun juga berdampak gitu loh. Saya kalau mau saya rincikan, datang aja ke sini saya rincikan nih. Banyak yang nggak bisa terima THR,
Ah, gajinya betul. dipotong. Betul, sekali yang tadinya harus ada uang jalan, uang apa, karena nggak keluar-keluar ya nggak ada uang jalannya, Yes. segala macam. Jadi pola pikirnya tolong dirubah lah yang kayak gitu-gitu ya. Walaupun Lisa bekerja, kita tahu kondisi berubah. Kebayang nggak? Make up itu ada masa kadaluarsanya. Wow. Aku udah gak mikirin makeup padahal. Dia sampai habisin make upnya buat nyapu aja sama Wow. ngepel. Loh, Tapi kalau kadaluarsanya habis sayang lo nggak dipakai, Bener. mending dipakai kan? bener. Saya juga tahu kalau make up itu ada kadaluarsanya, bener loh, ada kadaluarsanya kan? Bener. Kebayang kalau nggak dipakai selama corona, kalau corona di 6 bulan, Jadi ada makeup, nanti saya bikin lagi ya, aku bikin lagi makeup cuci piring gitu ya. belum ya? Belum, Nanti make up tutorial make up sebelum cuci piring ya. harus waterproof berarti. Nyiprat-nyiprat terus cipat-cipratin. Tuh nggak luntur Baru ya kan? banget nyuci piringnya. Nah, maksudku Gitu. banyak orang cuma melihat seperti itu aja. Mungkin Aku banyak banget Kak Alex dapat pernyataan yang kayak gitu. banyak Alex, kan? kamu kan anak masih kerja. Hmm. Hey, aku maksudnya kalau diceritain, ini hidup, kalau diceritain sedih loh. Betul. Gitu kan. Ya, Kan intinya- kita memilih untuk ya ngapain jual kesedihan gitu kan. Itu saya setuju sekali ya. Maksudnya saya juga senang sih di Kota Balikpapan ini banyak sekali ya orang-orang yang mau kreatif akhirnya yang teman-teman membantu. Aku juga aku salut. Banyak, yang- saya salut banget, banyak. Dan yang saya pikir, saya bukannya tidak menganggap pemerintah itu ada. Pemerintah yes ada, dan bekerja yes, saya percaya pasti bekerja pemerintah. Tapi lebih efektif jika emang lapisan masyarakat yang bawah-bawah ini juga bergerak juga. Dan saya sih bersyukur nih banyak teman-teman kita ya di luar sana yang ada bagi sembako, Benar. bagi masker. Yes. Ini ya, ini contoh nih, orang-orang kita kebanyakan ya, saya nggak bilang semua, kebanyakan bagi-bagi masker pun masih ada yang underestimate gitu kan. Ini maskernya gini-gini. Maksud aku susah ya cuma bilang bersyukur ya. Tapi itu pola pikir sih Kak. Orang kalau udah pikirannya positif, Hmm. dia ngeliat segala sesuatunya dari positive side-nya. Itu Tapi kalau udah pemikirannya negatif, ya kita mau do something, mau sebaik apapun, Tetap pasti ada jelek. celahnya. ada celah jeleknya. Gitu. Padahal enggak, masker lu nanti gini. Astaga, mah. Ya udahlah, terima aja ya kan. Mau lihat tuh masker saya banyak di bawah tuh masih plastikan. Enggak, Setiap lampu merah dapat. benar. Tapi kalau Alex, kita tuh nggak kekurangan orang baik kok. Wes, Maksudnya banyak. maksudnya keadaan sulit kayak gini, bahkan teman aku pun ya yang Mm-mm. dalam keadaan sesulit ini pun, maksudnya dia lagi keadaan sulit, dia lagi nggak ada kerjaan, Mm-mm. yang sebelumnya punya kerjaan, tapi dia masih bisa do something loh. Nah itu, Jadi kayak kita tuh nggak kekurangan orang baik. saya yakin Cuma sih kita dia. kebanyakan orang nyinyir aja. Nanti ada video saya yang agak sedikit bikin netizen bisa bully saya nih nanti. Tapi Wow. nanti tunggu videonya. Saya sudah undang orangnya dan orang udah oke. Siap. Siapa Bahas lagi? apa itu ya? Penasaran kan, tunggu aja pokoknya. Saya kasih time nanti di sini. Pembahasannya karet 2 ya, pedas. Saya kasih time di sini ya kan biar nggak beresiko. Wis, Wow. ngeri banget ya. Ya jadi ya ini sih maksud aku bilang, saya juga ngeliat beberapa kali selalu terjadi kayak gitu. Yes. Ngelakukan hal baik ada aja yang ini, dan itu nggak lepas ya. Dan saya senangnya teman-teman saya tuh nggak terpengaruh. Benar. Saya senang. Kebayang kalau mereka terpengaruh, baper, Terus mereka mereka nggak mau ngelakuin lagi. apa nggak tambah susah itu? Ya, jadi Tapi buat ya. lo semua ini yang nyinyirin kayak gitu-gitu, udahlah stop. Ya mending lu ada dana lu sumbangkan, ya lu ikut bantu, ya bersyukur. Kalau nggak punya kemampuan untuk menyumbang, doa juga udah cukup. Doain teman-teman kita yang di lapangan yang Benar. lagi bagi-bagi sembako supaya nggak kenapa-napa di jalan, dijauhkan dari virus-virus ya kan. Ini sampai hari ini pun saya yakin masih banyak yang bagi-bagi, ada yang bagi-bagi beras, saya lihat tuh. Banyak. Kemarin juga aku sempat keluar, aku ngeliat satu ibu, dia tuh naik motor Mm, biasa, mm, mm. naik motor ya biasa banget, Mm, mm. penampilannya biasa banget. Dia itu bagi-bagi Mm. hand sanitizer. Mm-mm, Aku lihat di depan mata aku ya kayak, dan aku pun juga kayak terpukul, wow aku nggak bisa do something seperti mm-mm. segitunya seperti dia loh. Dia tuh bagi-bagi, dia cuma sendirian, dia datengin semua tukang-tukang sapu, Wow. satpam. Ini beneran dia bagiin hand sanitizer sama apa gitu, mungkin masker kali ya. Wow, Ibu luar itu cuma biasa. sendirian. Habis itu ketemu lagi waktu itu pas lagi ada bagi-bagi makanan mungkin dari komunitas kali. Tapi yang ibu itu aku salut banget Wow. sih. Kayak wow, gue berasa ditampar di depan mata karena aku lagi di parkiran, terus aku ngeliat ibu itu ngasih ke tukang parkirnya itu hand sanitizer sama mungkin Nah, ya. masker deh kayaknya. Saya ada masker berapa tuh di bawah, terus juga saya ada hand sanitizer juga, semua saya dapat di lampu merah. Iya kan? Ya maklum kan masih kerja ke kantor, berhenti di lampu merah. Ada yang bagi-bagi, saya ambil ya. Walaupun saya sudah ada masker juga, saya ada masker kain juga yang bisa dicuci ya kan. Tapi Ya saya kalau lebih kan kita bisa ngasih yang lain yang betul belum sekali itu ada. saya kumpulin nanti biar banyak.
Baru bagi-bagi gitu ya. Tapi enggak sih, saya percaya sih corona ini segera berakhir sih. Saya percaya. Amin. Bulan Juni lah berakhir ya. Amin. Gimana Pak Rijal? Sebelum- Dengar, mudahan Pak Rijal dengar ya. Pak Rijal, pastinya Pak. kita jangan lupa doain juga untuk garda terdepan kita, pemerintah, semuanya dokter-dokter, perawat-perawat kita doain. Betul sekali nih, saya kapan-kapan undang dokter lah ke sini nanti. Sepertinya saya tahu dokter siapa yang akan diundang ke tempat duduk ini. Ya ampun, muka aku gitu banget. Kamu kayaknya tahu semua tentang aku loh ya. Kamu ini siapa sih? Saya adalah Google. Wih, ngeri dong. Google berarti yang nyetujuin ini dong ya podcast ini nanti ya. Oke, nah ini itu tadi hikmah yang bisa Lisa dapat ya. Yes. Coba kita dengar nih harapannya Lisa nih. Dengan adanya COVID-19 ini, dengan work from home atau mungkin aktivitas-aktivitas di luar sana, harapan Lisa nih apa sih yang paling besar? Harapan terbesar pastinya yang pertama ya semua ini segera berakhir. Tapi Kak, dengan adanya COVID-19 ini, sebelum dan sesudah keadaan ini pasti bakal berubah banget. Pasti. Akan ada perubahan pola hidup lebih baik. Kita jadi lebih rajin cuci tangan, kita lebih menghargai kebersihan, kita lebih menghargai setiap kekurangan yang kita punya. Betul. Dulu aku gaji banyak, sorry ya, aku dulu bilang aku punya pendapatan tuh banyak kemarin. Oh, aku royal banget. Tapi sekarang dengan yang aku punya sedikit, malah cukup loh. Jadi Gitu ya. ini tuh momen, bener-bener momen, hey wake up, sadar, bersyukur gitu loh. Betul, Gitu. betul. Dan kalau kamu masih kuat, masih sehat, bantu orang lain. Daripada cuma komen-komen aja ya. Benar. Jadi harapannya semoga setelah keadaan ini kita lebih sehat secara fisik Oke. dan lebih sehat secara mental. Karena mental kita diuji juga kan di saat Oke. Itu harapannya. harapannya. Sebenarnya ini ada yang diuntungkan lagi loh. Apalagi itu. Ini merit paling murah sudah nih. Wow, serius, tapi gara-gara COVID aku jadi pengen nikah loh. Wih, Jadi karena kalau murah aku ya. nikah gak undang siapa-siapa ya gak sih? Maaf guys, maksimal 10 orang. Iya, ini karena kalau saya sebutin saya juga tahu sih umurnya Lisa berapa Iya, gitu jadi ya kalau kan. ditanya kapan kawin ya Kapan? after COVID. Mari kita doakan bersama-sama. After COVID ya. Kalau COVID-nya bulan Juni berarti sekitar Juli. Juli. Berani Aku ngomong mulai nggak? gini nih, aku mulai defense nih ditanyain nih. Iya, jadi kita nggak tahu ini harapannya mudah-mudahan Harapannya terkabulkan pastinya semua ya. semuanya kita lebih baik. Ini tuh momen-momen untuk kita, momen-momen gimana ya? Dari sebelumnya hal-hal yang kebiasaan kita mungkin yang buruk. Setelah keadaan ini kita jadi lebih sadar, kita jadi lebih bersyukur, dan setelah lepas dari keadaan ini kita jadi orang yang lebih baik. Itu harapannya ya. Kita sih maunya juga seperti itu ya. Pastinya. Jadi banyak sekali sih orang-orang yang saya lihat nih, Saya lihat orang-orang baik ini, orang-orang baik ya. Keren juga Terima kasih bahasanya. ya, Bang Bayi. Ya maksudnya mereka akhirnya do something kreatif gitu loh. Daripada cuma melihat atau mengkomenin. Pemerintah lambat, ini lambat, ini RT lambat, ini semua lambat. Saya nggak tahu Ya ya, nggak ada yang kayak gitu ya. kita Ya percuma. nggak bisa. Gitu loh, kalau nggak ngelakuin aktivitas apa-apa ya. Jujur saya pun nggak pernah komenin pemerintah ya. Misalnya kayak ngapain sih harus gini-gini, karena saya pun jujur. Karena saya pun masih kerja ke kantor. Berarti saya masih keluar jalanan gitu ya. Jadi saya nggak pernah komenin juga sih. Mau jalanan ditutup pun ya cari jalan yang gimana saya bisa masukkan. Apalagi sekarang udah enak lah ya pakai ID card, kita bisa lewat gitu ya. Ini sudah membantu banget sih. Dan ya harapan saya juga sama sih seperti Lisa, mudah-mudahan segera berakhir COVID-nya. Dan setelah berakhirnya itu kita bisa pegang mic lagi. Menjadi manusia yang lebih baik. Iya, biasa pegang mic ya, ini mic ditaruh begini. Setiap minggu ya kan. Setiap minggu. Ada 3355 lagi yang menghiasi hari-hari kami para pekerja seni. Teman-teman MC. Halo. Iya, nanti siapa lagi teman-teman MC di sini boleh di sini ya. Ini banyak nih aku yakin nih. Lisa ini saya lihat sih, makanya ini salah satunya ya. Jadi nggak hanya Lisa. Saya lihat beberapa teman-teman sudah mulai kreatif dan akhirnya do something daripada cuma ngomong-ngomong yang nyinyir-nyinyir yang nggak jelas-jelas lah. Dengan di rumah aja kita bisa do something kok. Nah itu benar ya, apalagi sekarang udah ada online ya, ini juga membantu online loh ya kan. Benar. Kayak Lisa ada yang order. Aku kan semenjak jualan kan jualannya online dari rumah. Dan semakin banyak yang terjual, semakin banyak kurir yang aku butuhkan. Akhirnya kan jadi banyak yang akhirnya terbantu. buka lapangan pekerjaan meskipun nggak banyak. Emang sih kita tuh satu orang tuh nggak bisa ngebantu semua orang. Pasti. Tapi satu orang bisa ngebantu satu orang yang lainnya, satu orang yang lainnya bisa ngebantu satu orang yang lainnya. Spiderman aja cuma bisa bantu di sana kok. Straight kindness. Spiderman cuma bisa bantu di sana loh. Balikpapan malah pernah dibantu. Coba masih kita mau bilang superhero,
kita orang Balikpapan bilang dia bukan superhero, nggak pernah bantu sini kok. Kita mending ke supermarket ya kan. Iya ada hero. Hampir ya. Supermarket ya kan. Nah, oke, itu sih harapannya Lisa lah ya. Kita nggak tahu Pastinya. nanti ke depannya seperti apa, tapi kita cuma bisa berdoa, Dan do berusaha. something, kreativitas yang penting. Ini selalu saya omongin ke teman-teman saya juga sih. Lu harus kreativitas, nggak cuma diem. Ya jujur aja saya pun kayak gini pun di luar kebiasaan saya nggak suka ngedit, saya nggak suka Jadi ngelakuin ya. kayak Bener gini-gini. kan? Kita jadi bisa ngelakuin Iya. hal-hal selama ini yang kayak kita tuh nggak berpikir kita bisa lakuin. Betul, betul, Tuh, betul. ini tuh momen untuk berpikir dan berusaha. Itu dia makanya Gitu. udahlah stop Ayo. netizen ini nyinyir, apalagi teman-teman Balikpapan nih, khususnya nih teman-teman Balikpapan. Ayo dong. Semakin banyak Apalagi orang-orang maksudnya bekerja. konteksnya ada kan yang emang benar-benar membutuhkan banget, Betul. itu beda Setuju, ya. setuju. Tapi konteksnya kalau seperti kita masih sehat, kita masih kuat, do something deh. Ya, Pikir bisa lakuin apa ya, bisa ini ngapain ya. Ya kalau bermanfaat untuk diri sendiri itu penting, tapi kalau bisa bermanfaat untuk orang lain lagi itu lebih hebat lagi. ya intinya sih Yes. pikiran negatif pasti akan selalu ada ya. Pikiran negatif akan selalu ada, positif juga pasti ada. Intinya kita ini jangan Ayo. terpengaruh. Nah, buat teman-teman yang sudah melakukan hal-hal yang bagus, yang baik, saya harap sih jangan sampai terpengaruh, Doing it. tetap lakukan, keep doing it, dan jangan pernah sampai menyerah ya. Terus maju nih, saya senang sekali. Bener loh, saya kalau lihat Instagram, saya lihat dari medsos yang di Kota Balikpapan ya, saya lihat, bis, ini luar biasa ada orang kayak gini, ada yang ini, ada yang ini. Saya bilang, Bener. ini ternyata yang kita pikirkan mungkin kalau kita ngeliat yang nyinyir ya, kayaknya kesel juga gitu kan. Iya juga ya, oh iya juga ya. Tapi gitu kita ngeliat yang baik-baik ini, mereka do something kok. Iya bener. Ya bener lah, pemerintah nggak akan bisa terus sampai semuanya loh. Berapa banyak masyarakat di sini. Kalau mau buktinya lihat aja subscribe saya nanti ya. Ya ini kan masalah gimana, ini kan masalah global ya. Kan? Betul, global loh ini Semuanya semua. mengalami. Jadi Semua ya, ngalamin. kalau kita ngeluh tapi kita nggak do something juga ya. Buat Gimana apa? ya? Gimana ya? Ya lu nggak bermanfaat men. lu nggak bermanfaat men, nggak berfaedah banget lu men, benar. Jadi kalau menurutku sih ya do something. Kata-kata nyinyir itu dirubah dengan rupiah juga lebih bagus. Kata-kata nyinyir dirubah dengan do something itu juga lebih bagus daripada cuma Aku juga nyinyir ngasih aja ke sih. Alex. Kalau nggak bisa ngebantu, seenggaknya jangan nyusahin. Kalau nggak bisa berkata-kata That's it. positif, seenggaknya nggak usah berkata-kata. Udah gitu aja. Wow. Kalau semua orang bisa, tapi ya Ini di bawahnya beda sih. bisa devung Oh ya, atau tapi bener ada quote loh. dari yang lain. Tapi dengan teman-teman yang bisa punya privilege untuk di rumah aja kan sudah sangat membantu. Ya, kan? betul, betul. Tuh. Ya, Dengan kita tidak berkata-kata nyinyir, kita nggak mengeluarkan kata-kata yang negatif juga udah sangat membantu kok. betul. Membantu kesehatan mental orang-orang yang baca. Ya, nggak jadi sih? kalau lihat Instagram saya pun juga saya ada beberapa kali upload ya beberapa kuliner ya lebih banyak sih karena saya juga niatnya membantu mereka ya. Walaupun ada beberapa yang saya nggak ngerasain, tapi karena saya tahu orang yang buat ya saya percaya lah ya Iya, dia iya. buat nggak mungkin asal-asalan juga gitu kan. Walaupun saya misalnya nggak ngerasain ya, tapi hampir semua sih pasti saya rasain sih. Jadi saya bantu untuk nyebarkan gitu ya. Jadi ya kayak misal teman saya tuh ada mungkin dia posting punya Lisa, nanti dia ada posting punya temannya siapa lagi gitu kan. Jadi ya itu salah satu cara. Lu nggak ngapa-ngapain juga misalnya nih, lu punya Instagram, lu punya Facebook, lu Benar. punya WhatsApp, lu bantu posting aja. Sosmed kita tuh. Eh, Tapi jangan- sekarang udah banyak kok yang bikin ini ya kayak free endorsement, Ah, free itu. promote gitu-gitu. Itu. Itu salut juga. Saya Maksudnya pun kan nggak perlu ngomong gitu, mereka silakan. punya, maksudnya kan mereka punya Membantu. massa, mereka punya mungkin followers yang banyak. Banyak. Itu kan sangat-sangat membantu, yang Membantu. usaha-usaha rumahan. Betul, kayak memang sih jujur aja sih usaha mikro kecil ini sih yang paling sangat amat berdampak kalau menurut saya sih, sangat amat. Ya karena kan benar-benar nggak ada pemasukan dong. Iya. Kalau kita emang benar kita masih kerja, masih pemasukan Itu walaupun kan maksudnya pekerja bulanan lah, Betul. yang pekerja harian ini kan. yang kasihan. harian ini yang kasihan ya kayak ya mungkin pedagang-pedagang Salome Kalau yang lah, hari segala ini nggak macam. dagang mau makan apa? Nah gitu itu kan maksud aku dengan adanya saya pun juga misal saya tag siapa misal gitu kan ya maksudnya itu pedagang-pedagang kecil juga gitu ya kadang lumayan loh di Bener. endorse apalagi gratis ya kan di masa-masa sekarang ini dimanfaatkan baik-baik pastinya ya. Bener, udah banyak Thanks sih banget nih buat teman-teman. teman-teman yang luar biasa di luar ini. TOP, BGT, Wow. top banget. Itu bahasa Itu tahun istilah berapa ya? kapan? Pakai pula TOP begitu. Kamu nggak tahu ya? Tua, aku sempat dapat. Oh sempat ya. Way to the wow, wow. Ini yang ingat seumuran berarti kita ini. Wah, ini saya akan nonton terus karena
Karena ini receh seumuran. Iya kalau dapat yang receh seumur. Oh, iya betul ya. Nah maksudnya ya do something nggak hanya cuma nyinyir, itu aja sih. Ikut duta wisata, ini duta wisata ada lagi nggak ya? Ada. Tahun ini ya? Ini kan sudah pemilihan. Oh sudah ya tahun ini ya? Semua duta? Sudah. Enggak semua duta Kalau nih? yang lainnya aku kurang tahu ya. Soalnya kemarin aku terakhir aktifnya di duta wisata sih. Duta wisata udah. Kalau yang lainnya belum tahu. Duta anti narkoba. Tapi yang jelas kalaupun ada pasti undur sih. Pasti ya, undur semua. Pastilah ya, siapa yang mau bikin acara dibubarin. Dibubarin, Pak. Nggak boleh lewat dari 10 orang. Iya, dan banyak sih dampak ya. Yes. Mereka pikir MC juga nggak terdampak Tapi gitu ya. pekerja seni MC, maksudnya pekerja seni itu bukan cuma MC loh. Ya, di banyak. balik kita tuh ada WO, ada event organizer yang mungkin pekerjaannya hanya itu, elektron, singer, Dan kita juga banyak penyewaan tenda, betul. sound system. Mereka, hey kalau nggak ada acara mau dapat duit dari mana ya kan? Nah itu makanya jadi jangan dipikir mereka juga wah enak mah mereka. Banyak sebenarnya masih lebih. Ya banyak sih ya intinya. Ya saya pun maksudnya kategorinya oke, saya masih dapat bulanan gitu kan, walaupun pengeluaran saya lebih banyak sebenarnya. Jujur nih pengeluaran saya lebih banyak nih daripada bulan sebelum corona nih, apalagi pemasukan nggak ada ya kan. Dapat tambahan ya, biasanya ada job MC, ada job IO ya kan lumayan. Nah ini sudah nggak ada semua, jadi apa ya, kalau dibilang ini sekarang kita nggak usah bilang dia yang terdampak kita Semuanya bilang terdampak. kita semua terdampak, Semuanya terdampak. semua, nggak ada yang enggak. Yang Ya. maksudnya yang masih bisa survive gimana caranya ya supaya bisa bantu yang bener-bener nggak bisa gitu kan ya gimana kitanya aja lah, kreatif lah ya. Gimana Yang sih kalau aku bilang sih orang kreatif sih ya. Jadi banyak teman-temanku juga yang saya lihat ya jujur sih, kayak teman kita yang bikin jamu itu kan ya saya nggak nyangka loh kalau dia bikin jamu. Dan saya pikir paling mungkin ada yang bikinin segala macam, tapi kita lihat jari-jarinya menguning semua. Wow, keren ya. Saya lihat wih kuning semua nih, luar Tapi biasa juga ya. terinspirasi dari mereka loh Kak. Ya banyak ya teman-teman kita seperti itu, dan kita nggak bisa berbuat yang lebih dengan cara ya support pun sudah oke banget sudah kalau menurut saya ya. Atau gini deh, kita juga lagi pemasukan juga kurang nih Kak. Ya udah lu upload di media sosial lu aja, lu bantu sebarkan aja. Itu udah termasuk apa yang ada di diri kita. Jadi kalau dibilang nggak ada, kata siapa? Ada semua kok cara untuk bantu, nggak harus dengan ngeluarin uang kok. Ya doa, bantu sebar, nggak. Dan saya nggak yakin sih kalau semua nggak punya media sosial. Saya rasa hampir semua manusia sekarang punya media sosial ya. Nggak, kayaknya nggak mungkin ya. Ini HP jauh-jauh ini sebenarnya matang lirik-lirik nih. Siapa yang chatting ya? Ada yang chatting nggak ya? Sebenarnya sih nggak apa-apa dia mau chattingan, sebenarnya nggak apa-apa sih. Aku aja yang belum bisa soalnya, tunggu aja nanti. Nah maksudnya ya ini sih, maksudnya intinya gini, obrolan kita ini mulai dari duta wisata, manfaatnya segala macam, dengan adanya dampak dari COVID-19 ini juga, dan orang-orang yang nyinyir ini yang saya pikir ya udahlah ya, lu nyinyir silahkan, lu mau komenin ya silahkan ya, lu do something itu lebih bagus daripada cuma nyinyir ya. Kalau menurut saya sih itu aja sih. Oke Lisa ya, kira-kira menurut Lisa gimana nih, ada tanggapan lain gak Lisa? Ya. Boleh sih, masih panjang kok ini waktunya. Oh, kira udah mau ditutup. Enggak, kita bikin 2 part enggak apa-apa. Wow. Spesial ya kan, habis diupload, besok diupload lagi. Nonton ya. Part 2. Ya. Gitu ya. Pokoknya ya seperti yang Alex bilang tadi. Itulah pokoknya. Semua sama ya. Idem ya. Ya intinya sih. Pokoknya intinya gitulah. Ya intinya sih gitu. Jadi kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa, yang pasti gaya hidup pasti berubah nih. Ini jujur ya, nih jorok sekali sih kalau disebut ini ya. Kenapa Kak? Saya ini kalau mandi rata-rata tuh ya nggak setiap hari ya, rata-rata cuma sehari sekali. Wow. Karena kan pulang kerja. Dikitan aku ternyata, aku 2 hari sekali guys. Karena kan pulang kerja sore, biasanya kita sudah langsung aktivitas nih, misalnya ada meeting buat wedding, ada IO atau apa segala macam. Jadi sampai rumah udah jam 11, tanggal 12. Biasanya saya juga nggak mandi, cuma ganti baju, tidur. Cuci muka, sikat gigi yang cuma depan aja lah pokoknya. Gitu ya kalau mandi hapus make up udah gitu kan. Saya tuh jujur seperti itu. Dan sekarang tuh saya lebih capek. Mau pulang jam berapapun saya pasti harus mandi. Bener. Kalau enggak mama saya yang nyinyir. Enggak sih, mama saya ngingetin. Kalau enggak itu udah belum ngapa-ngapain nih, baru taruh tas, udah mandi. Saya kadang mikir, ini kalau saya stand up comedian saya langsung buka baju di depan ini. Iya kan, saya ke kamar dulu kamar dulu, buka baju, ambil handuk lah. Masa langsung telanjang. Tapi sekarang aku di rumah begitu masuk itu udah langsung mengarah ke kamar mandi. Langsung ya. Udah langsung
Bener, tapi itu ngerubah pola hidup banget. Ya di sini juga jadi lebih boros nih sabun. Iya bener. Baru keluar sebentar, Sabun, masuk cuci cuci tangan lagi. Ada Ini hand, tangan udah mulai ngeletek-ngeletek. di sini ada hand sanitizer kok, tenang aja. Ada air mengalir, ada sabun masih Wah. ada. Ya, Udah jadi sampai ngeletek-ngeletek tangannya. kayaknya lebih putihan gitu ya. Iya. Putihan bersihan gitu ya. Bersihnya. Jadi saya akhirnya setiap hari sekarang sehari 2 kali mandi. Pagi pergi kantor, pulang kayak Ya, gini, pulang pasti kan. pulang kantor mandi lagi. Biasanya sih kan pasti sudah aktivitas di Heeh. luar. Bener. Pergi pagi, Pokoknya pulang kalau pagi. udah dari luar rumah tuh berasa gue kotor. Berasa ini tubuh udah penuh bakteri sama virus gitu. Sebenarnya tahu nggak? Gue malas sebenarnya. Serius, gue sebenarnya malas. Jadi Tapi mau apa? kalau cuma satu biasanya kan langsung ke kasur ya, buka laptop, nonton atau lihat nih YouTube siapa. Ini sekarang, aduh mandi. Soalnya mandi tuh saya ini banyak banget loh. Kayak ini lain sendiri, badan lain sendiri, Ngalahin mulut gue lain ya. sendiri. Ya ampun, mandi sendiri udah berapa menit gitu ya, capek sebenarnya. Tapi akhirnya sekarang udah kebiasaan akhirnya ya, akhirnya ngerubah pola kebiasaan hidup. dan ya udah terjadi gitu loh. Jadi ya it's okay. Benar. Akhirnya jadi sebuah kebiasaan dan akhirnya gue ya awal-awal aja sih, sekarang gue Sekarang udah enjoy terbiasa. aja. Dan Iya. etika kita juga berubah loh jadinya Kak. Betul. Dulu batuk tuh nggak ada adat ya, orang yang batuk tuh nggak ada akhlaknya sama sekali, kadang yang wah segala macam. Kalau sekarang tuh kita batuk sekarang takut digebukin. Corona. tapi Enggak. benar kan, itu maksudnya kita jadi menghargai hal-hal yang dulu tidak kita anggap sepele, sekarang tuh jadi kayak itu sesuatu yang penting. Betul sekali ya. Etika kita bersama orang lain. Intinya sih banyak sekali yang bisa kita dapatkan Yes. dari adanya virus corona ini ya, masa pandemi kita sekarang ini. Bukan semuanya hal-hal yang negatif sih. Jadi Virusnya Kita negatif. membahas positive side ya. Betul. Jadi Maintain. positifnya apa silakan diambil. Kalau kamu lihat di sini ada yang apa sih cuma lucu-lucu aja, ketawa aja sudah. Kalau lucu ketawa lah, jangan nyinyir gitu. Kalau bilang nggak berfaedah, ya buat lu mungkin sekarang nggak berfaedah, mungkin buat yang lain berfaedah. Jadi share Semoga videonya. ya, semoga ya. Promo lagi gue di sini ya kan. Share. Oke Lisa, Yes. thank you banget nih sudah hadir. Banyak sekali pembicaraan kita. Nanti saya undang lagi di next kesempatan. Kita berbincang lagi after COVID. Ah, Ya. Mudah-mudahan ya, kalau emang bulan depan selesai sudah ya kita bincang-bincang lagi, ngobrol lagi. Gimana Dan kehidupan setelah cuma COVID? satu sih permasalahannya. Apa tuh? Setelah COVID sibuk apa enggak ya? Wow, saya lagi berusaha ngumpulin job sih kalau misalnya. Itu. Aku takut ini Kak, aku takut lupa cara opening. Boleh opening sekarang? Oke, thank you banget Lisa Yes. udah hadir di sini. Terima kasih banyak Kak Jauh-jauh Alex, udah datang ke sini. Wow, ini beneran jauh studionya guys. Tidak bercanda ini. Iya, beneran jawab jauh. lagi jalan tadi ditutup ya, muter-muter Bener, pasti apalagi ya. harus muter-muter. Ya, saya maklumi sih makanya dari walaupun agak telat. Wow, disebutin di sini. Enggak apa-apa, kan agak telat. Karena saya tahu kondisi jalanan, ya, saya tahu kondisi jalanan. Jadi saya maklumin sih. Tenang aja di sini. Tadi mah kan aku bebas. bilang jam 5-an Kak Alex. Ada annya ya. Jam 5 lewat 59, it's still jam 5-an. Ini salah satu manfaat kalian ikut duta-dutaan. Kalian bisa ngeles juga kayak gitu. The power of ngeles. Lo bener Iya, dong. tapi benar sih an ya, makanya Makanya aku gak bilang jam 5, jam 5-an. an. Jadi annya tuh nggak tahu. Jam 5:59. Mau jam 5:59 masih jam 5. Still jam 5. Betul sekali. Oke lah, nggak selesai ini kayak gini caranya. Luar biasa sekali. Thank you Wow. banget buat semuanya. Terima kasih banyak. Lisa, thank you. Semoga berfaedah ya. Mudah-mudahan pasti berfaedah, nggak ada nggak Berfaedah. berfaedah sih. Semua yang kita omongin semua sini berfaedah karena kita nggak Pokoknya nyinyirin orang. Yes, pokoknya Kita keep nyinyirin orang nggak positive mind. Kita nyinyirin orang nggak sih? Enggak, kita gak nyinyirin. Enggak ya? Enggak. Saya Kita nggak yang sadar loh. nyinyirin mungkin. Nanti nonton videonya lagi deh. Nanti kalau ada yang bagi nyinyirin saya edit lah ya. Enggak, ini enggak Pokoknya ada. semoga bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya semuanya tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap berdoa dan berusaha. Oke, thank you banget Lisa. Thanks buat semuanya sudah nonton. Tunggu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Udah berasa vlogger belum gue? Iya, karena dia bentar lagi mau jadi YouTuber juga ya. Nah, ya. Oke deh kalau gitu. Thank you Lisa. See you Terima kasih di next banyak Pak video. Alex.